Kalau ditanya semua orang bisa jadi murabi, bisa. Tapi apakah semua orang cocok? Enggak. Sama kayak cocok nggak semua orang jadi guru? Enggak. Tapi bisa jadi guru bisa. Bisa nggak semua orang jadi dokter? Bisa. Tapi cocok nggak? Enggak. Cocok nggak cocok berdasarkan bakat. Kalau bisa nggak bisa berdasarkan training. Cuman sayang orang kalau nggak berbakat di training, nanti kinerjanya rendah, fungsionalitasnya itu rendah. Kemudian dia kalaupun produktif dia nggak bahagia, capek karena nggak ada dorongan dari dalam. Selalu harus ada extrinsic motivation, motivasi dari luar. Sehingga kita dalam manajemen sumber daya manusianya itu menjadi tidak efisien. Bahkan kalau nggak efisien pasti nggak efektif. Pertama malah tidak efektif. Kalau tidak efektif pasti tidak efisien. Terbalik ya, bukan kalau tidak efisien pasti tidak efektif. Kalau tidak efektif pasti tidak efisien. Nah, jadi kalau ada orang bilang saya nggak bisa jadi murabi, jadi pembimbing, jadi mentor, ya udah pernah menggali bakatnya belum? Jangan-jangan dia berbakat tapi kurang terlatih aja. Sebaliknya ada orang udah terlatih tapi nggak perform. Nah itu biasanya karena bakat. Performa atau kinerjanya itu kalau kita bikin grafik menurun. Awal-awal 100 turun kalau udah sering-sering itu. Bukan karena bosan tapi karena nggak ada panggilan dulu. Beda ya kalau karena bosan. Begitu kurang lebih. Kalau masih ada lagi silakan. Karena ini secara konsep dasarnya aja dulu yang penting. Selebihnya itu bisa dibaca sih. Saya udah share. 34 tema bakat tuh apa aja, udah ada detailnya. Saya udah kasih lagi tuh filenya ke Ustadz Ade Khalifa nanti dibaca-baca. Dan nanti ini boleh dibikin grup Ustadz Ade Khalifa. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi di grup ya, silakan. Itu ya Ustadz Ade. Ustadz ini ada melalui chat Ustadz. Ya, Bisa ya. bisa. Ada yang Jadi dari spesialis Eni, merekrut. dari Eni. Ya, Ya, saya bisa baca nih Ustadz Ade. silakan Ada Ustadz. yang spesialis merekrut, tapi nggak Ya. bisa meriaya. Ada yang bisa meriaya, tapi nggak bisa. Iya betul. Nah inilah jadinya perlunya amal jamaah kan. Teamwork. Gitu. Terjadi yang namanya orang bekerja sesuai syakilahnya dan ada tauziul amal dan tahdidul mas'uliyah. Kan konsep amal jamaah itu kan maka nasabiran an jama'atin munawwamatin bimin hajin muayyan li tahqiqi hadfin muayyan. Izin bertanya Ustaz, ini dari Riri, bagaimana cara memetakan bakat mutarobi anak laki-laki usia SMU? Selain olahraga, oke, kita bisa masuk ke ini ya. Jadi bakat itu ya, bakat itu sifat bawaan. Itu dulu ya. Sifat bawaan karunia Allah bukan disetting oleh orang tua atau guru. Ini dipahami betul ini Ustadz, Ustadz, konsep aku inti potong bakat Ustadz. ini. Ya, Ini dari Eni itu belum selesai. Jadi dari kalimat itu kalau beban rekrutmen dan pembinaan dibagi sama rata, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Yang oh ini kalimat bukan terakhirnya bukan itu. dibagi. Iya ya lupa saya. Artinya gini, fokus kita bukan dibagi sama rata, tapi difungsikan sesuai bakat masing-masing. Yang bakatnya ngerekrut, yang bakatnya istilah rekrut ini ngajak sebenarnya lebih pasnya yang bisa ngajak yang bisa ngebina. Saya termasuk orangnya itu butuh butuh misalnya bakat WOO namanya winning others offers itu daya sapanya harus tinggi buat ngajak-ngajak. Kalau saya daya sapa saya rendah sekali. Saya pemikir. Kalau saya cocoknya bikin kurikulum. Ya kalau mentarbiah itu masih bisa karena saya punya bakat developer. Ada dorongan panggilan dari dalam. Kayak ngisi-ngisi begini itu saya demen aja. Jadi bukan bukan dibagi sama rata, tapi di setiap orang difungsikan sesuai sakilahnya. Begitu caranya nanti. Maka penting sekali ada pemetaan. Nah, bagaimana memetakannya itu? Harusnya setiap individu berinisiatif. Jadi murabi istilahnya mentor itu menanyakan kepada mutarabi kalau antum itu lebih suka beraktivitas. Yang antum lebih suka aktivitas yang banyak mikir, atau yang sering ketemu orang, atau yang sering menggunakan tenaga. Pakai pakai otak, lebih suka menggunakan akal, lebih suka menggunakan
yang banyak menggunakan pikiran atau lebih suka yang banyak menggunakan rasa, ya, atau lebih banyak menggunakan tenaga atau otot atau semangat. Kalau dalam ilmu pendidikan itu dikenal namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik atau sekarang istilahnya konatif. Gitu. Mana yang lebih menjadi panggilan jiwanya? Nanti bisa di breakdown lagi. Kalau dia bilang saya lebih suka yang aktivitas yang banyak mikir. Ya, saya kalau ditanya, Pak Feru Antum lebih suka aktivitas yang saya lebih suka aktivitas yang banyak mikir. Yang kedua hampir seimbang itu antara sering ketemu orang dengan menggunakan tenaga. Saya suka juga benda-benda tapi dikit. Saya lebih lebih suka yang pekerja apa yang terkait dengan peraturan, konsistensi gitu. Ya, tapi paling suka saya berpikir dia. Jadi kalau kita bagi tiga itu ya, kalau ditanya ke saya itu mikirnya itu 50%. Nah, sisanya itu kedua bagian. Nggak ada orang yang 100% suka mikir tuh nggak ada. Nggak boleh dia kalau jawab gitu nggak valid pasti. Kalau ada orang jawab, saya suka 100% saya suka mikir. Nggak ada. Orang itu pasti ada terbagi tiga itu dia, persentase. Nah, kemudian bisa di breakdown lagi. Kalau mikir, antum itu lebih suka berpikir kreatif atau berpikir prosedural? Nah, orang-orang otak kanan akan cenderung berpikir kreatif. Apa itu aktivitas berpikir kreatif? Merancang, merencanakan, membuat anggaran, itu berpikir kreatif. Kalau berpikir prosedural, menganalisa, mengingat, ya, menghafal, itu prosedural. Jika maka, gitu. Meneliti, gitu. Menghitung. Gitu. Kalau yang tadi berpikir kreatif itu membuat visi misi, itu berpikir kreatif. Nah, kalau berpikir, jadi berpikir itu dibagi dua. Nanti kalau dia bilang dia lebih suka sering ketemu orang. Nah, kalau ketemu orang, antum lebih suka posisinya di atas sebagai pengatur, merintah, gitu, mengkoordinir, atau antum lebih di tengah aja, membangun network, menjalin kerjasama, sejajar, gitu. Atau antum lebih suka di bawah. Kalau ketemu orang tuh bawaannya, apa yang bisa saya bantu? Melayani. Jadi dia bisa dipikirkan ini tipe melayani, tipe tipe networker membangun jejaring, atau tipe eh, mempengaruhi influencer gitu. Nah, kemudian kalau dia lebih dominan pekerjaan yang menggunakan tenaga. Nah, nanti bisa kita tanya, itu lebih kepada pekerjaan-pekerjaan dokumentalis disebutnya atau paperwork, atau lebih suka pekerjaan-pekerjaan teknikal di luar ruang gitu. Eh, ya, jadi ada 7 sebenarnya. Jadi dari tiga, saya tuntaskan dulu ini ya, dari tiga. Jadi tiga area aktivitas, aktivitas yang banyak menuntut berpikir, kedua yang sering ketemu orang, yang ketiga itu yang banyak menggunakan tenaga, itu bisa di breakdown lagi. Kalau yang berpikir dua, kalau yang ketemu orang ada tiga, di atas, di tengah, di bawah. Kalau yang menggunakan tenaga itu lebih kepada mengerjakan paper, dokumen, jadi jurnalis, administratur, atau menjadi pengirim barang, bangun bangunan, gitu, merakit, gitu. Nah, itu ada dua. Jadi dua, tiga, dua. Jadi 7. Nah ini kita sebut istilahnya seven working area. Nah ini bisa bisa kita gali dari binaan, dari Mutarobin. Bisa kita gali, kita kasih kuesioner, kita tanya gitu. Dan itu nggak perlu berbayar. Tapi kalau mau detail, sampai tahu 34 tema bakatnya pakai tools. Kalau pakai tools ya berbayar. Nanti bayarnya maksud Adil Khalifah aja. Kalau urusan bisnisnya biar sama Adil Khalifah aja. Ya, Stan? Oh, oke. Okay. Itu Apa-apa. gitu ya, kita bisa kali. Itu tentang seven working area ada di slide yang saya kasih di bagian akhir. Jadi bisa dibaca. Jadi saya sudah sampaikan pertama 3 konsep dasar dengan breakdownnya tadi. Kedua, 3 wilayah aktivitas dengan breakdownnya. Nah, nanti kita coba bahas satu per satu, tapi mungkin nggak tahu nih waktunya cukup nggak. 34 tema bakat.
Itu kalau bisa pakai presentasi ditampilkan, bisa nggak Ustaz Adi Khalifah yang file terakhir yang saya kasih. Tapi ini kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan terkait. Nah ini udah tadi ya, bagaimana Ada Ustaz tadi. memetakan bakat. Ini ada chat kan, Kan? pertanyaan di chat ini. Bu Izin Ririn bertanya, ya. Ustaz. Ya, silakan. Yang Ririn tadi udah, cara memetakan bakat tuh pakai konsep SWA namanya, Seven Working Area tadi. Ditanyakan, lebih suka aktivitas yang mana? Berpikir, atau sering ketemu orang, atau banyak menggunakan tenaga. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Agus Wadi. Ya, Iya, disilakan ya, Pak Ustadz Adik. iya, Agus. iya, aku Swadi, Ustaz. Ini kalau misalnya ada seseorang mahasiswa bertanya gitu, Ustaz. Jadi selulus kuliah, dia pengen kerja di apa yang dia cita-citakan. Eh, Kerja di perusahaan minyak terkenal begitu. Nah ini kalau Ya. hubungannya sama bakat dan talent mapping, itu gimana, Ustaz? Kan si mahasiswa ini berharap dibikinkan mapping supaya jalannya seperti apa supaya cita-citanya itu tercapai gitu. Ini apakah ada kaitannya sama bakat, Zat? Demikian, Zat. Terima kasih. Eh, Kalau kerja di perusahaan minyak, itu kaitannya dengan gaji kayaknya. Yang gaji gede kan. Ya, ini minta mappingnya kan begitu. Ya. Nah, itu mapping gaji. Bukan mapping. Kalau mapping bakat, itu mau di perusahaan apapun yang ditanyakan pada dirinya itu adalah dia cocoknya berperan sebagai apa? Sebagai konseptor, sebagai administrator, atau sebagai komunikator. Sebagai orang yang banyak berpikir dituntut pekerjaannya sebagai analis misalnya. Dia bekerja di perusahaan minyak sebagai data analis karena dia punya bakat analis dan terlatih juga ya punya sertifikat data analyst. Nanti perusahaan minyaknya apa itu pemetaan berdasarkan gaji itu nggak menjadi concernnya kita. Di pembahasan ini nggak ke situ. Oke, Saat oke. Agus Wadi ya. Yes, Zat. Yes, Kalau siap. kalau itu kan itu. Jadi misalnya gini, ada orang yang jadi data analis tapi dia eh, tertarik untuk mengabdi di bidang pendidikan. Kok bisa begitu? Ya. Nah, tapi kalau dia bakatnya menggunakan tenaga untuk ngebor bumi, ya pastilah kerjanya di kalau nggak perusahaan minyak, kayak perusahaan tambang, entah tambang minyak, tambang batu bara atau apalah gitu. Nah, jadi yang kita bicara itu aktivitas ya, bukan perusahaan gitu. Siapa yang cocok bekerja di perusahaan minyak? Ya, semua orang bisa cocok, tinggal perannya di mana. Siapa yang cocok di lembaga pendidikan? Ya, semua orang. Siapa yang cocok di lembaga dakwah? Semua orang cocok bekerja di lembaga dakwah. Cuman nanti dia diperankan sebagai apa? Untuk terbentuk sebuah tim amal jamaah. Ya. Kan terjadi juga amal jamaah, tapi bukan dalam konteks dakwah di perusahaan minyak. Coba di perusahaan minyak semuanya tukang bor, kan enggak. Ada yang tukang las pipa, ada yang tukang analisis, ada yang bekerjanya di pemetaan, seismik, gitu. Ya, ada nanti yang di lab menguji kualitas bahan bakar, ROM-nya, gitu. Ada yang di kilang, di refinery unit, gitu. Itu kan butuh berbagai macam tema bakat gitu untuk. Cuman sayangnya kita ini orang Indonesia lebih sering berdasarkan ijazah dan skill aja, gitu. Nggak dilihat bakatnya. Dan kita pun milih kerja itu nggak berdasarkan bakat kita, berdasarkan gaji. Jadi saya juga paham itu ada pertanyaan begitu. Tapi itu bukan bukan ranah pembahasannya, bukan di sini gitu. Karena itu nyari gaji sebenarnya. Gitu. Itu kalau kata orang Sunda itu, dia bicara bakat, tapi bakatku butuh katanya gitu. Butuh duit. Kalau butuh duit udah nggak peduli sama bakat yang karunia Allah. Yang penting mana perusahaan yang gaji paling gede udah biar gue capek juga. Yang penting gue kerja gajinya gede. Itu kan jadi extrinsic motivation. Cuma nanti uangnya habis buat jalan-jalan, buat refreshing. Tidak bisa tamat tak bimata bi'al amal. Tidak bisa menikmati lelahnya bekerja karena tidak ada intrinsic motivation. Begitu Ustaz Agus Padi. Kalau ada lagi yang lain silakan. Ini ada banyak nih kayaknya dari satu.
Kok saya cuma satu ya? Ada lagi nggak tuh? Ini obrolan ada 4, tapi Ah, yang tampil saya cuma satu. semua orang Kenapa? ada bakat konseptor, Ustaz. Hah? Ustaz, apa semua orang ada Ah, bakat benar. konseptor? Enggak semua orang punya Atau bakat perlu konseptor. dilatih juga? Enggak, bakat itu gini ya, bakat bukan muncul karena dilatih. Karena ada bakat maka dilatih, bukan karena dilatih maka berbakat. Konsepnya dibalik ya. Jangan terbalik. Jadi bukan karena dilatih maka berbakat. Nah, itu konsep yang ada di konsep talent pool, di mana bakat itu adalah orang. Kalau konsep bakat di dalam psikologi itu, bakat itu adalah sifat. Karena dia punya sifat suka berpikir, maka dia dilatih menjadi konseptor. Salah satunya. Bisa juga dilatih menjadi analis. Tergantung, dia berpikir tipe apa. Genrenya. Jadi kalau kita pakai tools ini, itu bisa dipetakan sampai ke 114 aktivitas tuh dari bakat-bakat yang ada. Gitu. Nah, nanti bisa lagi dipetakan ke dalam peran-peran. Berperan sebagai apa gitu. Jadi nggak semua orang cocok menjadi konseptor. Kalau saya cocok, saya orangnya konseptor. Karena punya bakat intellection. Orang yang untuk jadi konseptor itu harus kuat di tema bakat intellection. Suka merenung. Gitu. Mufasir juga. Orang yang jadi mufasir itu dia suka merenung intellection. Gitu. Mufakir bahasa Arab. Ya. Kuliah filsafat. Nah, itu yang cocok kalau mau jadi filosof itu ya pemikir. Nah, beda kan ya, suka berpikir sama banyak pikiran. Itu beda. Banyak pikiran itu beban hidup ya. Bukan karena suka pikiran, banyak pikiran gitu. Enggak. Suka berpikir itu banyak gagasan, banyak konsep gitu. Nah, banyak hasil analisa. Nanti berpikir itu di breakdown lagi, genrenya banyak. Minimal ada 8 atau 9. Ada yang suka berpikirnya itu tipe penghayal. Itu orang-orang futuristik. Menjadi apa menjadi ya pengamat di bidang ekonomi futuristik, futurolog gitu. Indonesia 30 tahun lagi kira-kira dipetakan seperti apa ya? Nah, itu pemikir yang futuristik, punya bakat ya tadi bakat futuristik gitu. Nah, nanti ada yang strategik. Nah, itu yang tukang bikin rencana, jadi politisi dan lain sebagainya. Nanti ada lagi yang ideation, banyak menawarkan problem solving secara cepat jangka pendek gitu. Ya. Nah, itu biasanya perancang, desainer, itu ideation. Jadi tools itu banyak sebenarnya. Salah satunya kalau saya menguasai di talent hunting. Tapi kita pahami dulu konsep dasar. Jadi bukan karena dilatih orang berbakat, tapi karena berbakat latihlah sesuai bakatnya supaya performanya meningkat terus-menerus. Sehingga orang itu bekerja produktif dan bahagia. Kalau semua orang jadi murabi, itu tarbiyah nggak terlalu produktif. Banyak energi terbuang. Jadi semua orang terlibat di tarbiyah, tapi nanti ada yang jadi murabi, ada yang jadi administratur, ada yang mengembangkan kurikulum, gitu. Nah, kalau yang bakat itu, udah itu pasti dia keren lah, karena dia ada intrinsic motivation. Karena setiap orang pasti kata Allah, Allah udah tetapkan kullu ya'malu ala syakilati. Sehingga tidak perlu mengingkari nikmat Allah, termasuk bakat itu nikmat Allah. Jangan berpaling Ya udah dan tidak dapat perlu ini. juga putus asa. Demikian kurang lebih. Ada lagi ya? Ada lagi kerja migas siap-siap LDR. Wah, itu mah. Hidup bagaikan Apa air semua dan orang ada bakat konseptor tadi enggak? Atau perlu dilatih? Kalau dia berbakat baru dilatih. Kalau nggak berbakat jangan dilatih. Jadi latih sesuai bakat. Kalau dia berbakat jadi dokter baru dia ambil fakultas kedokteran. Atau dilatih jadi dokter. Kalau enggak ya jangan. Ada orang yang beda ya, bakat jadi dokter sama bakat menjadi perawat. Lah ini tehnya yang mana? Kok sama dua-duanya? Nah, ini Oh yang ini tolong ini kalau ini nggak ada kaitan sama bakat ya. Ini lebih kepada disiplin dalam Zoom aja. Kalau bicaranya di luar konteks pembahasan ya di mute gitu. Ya, itu kurang lebih. Boleh Nah, bertanya? oh boleh boleh boleh. Boleh silakan.
Nanti kalau Ya, udah cukup banyak yang bertanya, baru saya masuk ke sesi berikutnya. ya, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dikaitkan dengan gaya Bu belajar siapa yang nih? Bu oh, Arinda ya, Nur Samsi dari mana? dari Cimanggis Depok Ustadz. Ah, iya, iya, iya. Oh, Ya, dekat UI ya. dari Cimanggis Depok. Ya. Jadi kalau gaya belajar itu kan ada 3 ya Ustadz ya, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang ingin saya ketahui itu hubungannya dengan bakat itu bagaimana Ustadz? Misalnya Ya, orang yang visual gitu ya, banyak belajar dengan menggunakan mata, auditori dengan pendengaran, kinestetik dengan banyak bergerak itu, misalnya dia punya bakat-bakat tertentu yang seperti yang Ustadz tadi jelaskan gitu, yang mana yang lebih memberikan hasil maksimal gitu. Syukran ya, Ustadz. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi. Nah, ini penting. Waalaikumsalam. Ya, ini penting pertanyaannya. Jadi gini, bedakan antara bakat yang sifatnya inside out, yang proses aktualisasinya inside out, dari dalam keluar, jadi udah Allah kasih, tinggal kita keluarkan, dengan eh, learning modality, ya, modalitas belajar. Yang Ibu sampaikan tadi itu modalitas belajar, Iya, betul. kinestetik, auditorik, sama satu lagi apa Visual. ya? Visual. Visual. Iya, nanti dikembangkan menjadi eh, apa namanya, multiple intelligence. Itu beda, Bu. Itu prosesnya outside in. Jadi gaya belajar, itu gaya belajar. Ada orang yang gaya belajar itu perlu banyak sentuhan, gerak. Itu orang auditori. Ada orang kinestetik. Kalau Orang orang kinestetik. auditori perlu banyak mendengar. Sehingga kalau ada keributan, dia nggak bisa belajar. Gitu. Kalau orang kinestetik, mau ribut seperti apa sekitarnya, selama dia bisa bergerak, dia bisa disentuh, ya dia cepat gitu, menangkap. Jadi itu untuk apa, digunakannya untuk metode belajar, metode mengajar, metode belajar dan mengajar. Itu learning modality atau modalitas belajar. Itu beda dengan konsep bakat, Bu. Itu bukan, Bu. Itu bakat tapi bukan bakat dalam arti untuk produktivitas, tapi untuk prestasi akademik. Yang prosesnya outside in. Iya, Gitu. baik. Beda. Memang banyak orang yang menganggap, wah ini ya secara umum kata bakat itu spektrumnya luas sekali soalnya. Semua Iya, potensi betul. ya bakat gitu. Dan Iya, di slide betul. saya berikan loh kaitan tentang beberapa istilah yang terkait bakat itu. Ada sakila, ada potensi, ada kinerja, ada karakter, macam-macam lah. Ada kepribadian gitu. Padahal masing-masing itu punya kekhasan gitu. Ya. Apalagi kalau ini kita udah jadikan dia sebagai istilah mustolah. Kalau mustolah itu kan sih per definisi dia konsepnya. Tadi kan saya sudah jelaskan konsepnya, definisinya itu adalah dia gifted, terus menjadi intrinsic motivation fungsinya, kemudian aktualisasinya inside out, dari dalam digali keluar, bukan dari luar dimasukkan ke dalam diri. Ya. Baik. Kalau yang Ibu tanyakan tadi Betul. sekali lagi itu learning modality, itu berbeda. Nanti satu saat kita bisa juga kaji. Ya, syukran Ustaz. Ibu, saya bisa perdalam sedikit itu. Ibu pernah dengar nggak cara belajar, cara menghafal Quran menggunakan gerak? Menggunakan apa Ustaz? Ar-Rahman, menggunakan gerak tangan. Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, itu orang-orang kinestetik tuh. Nah, itu bukan bakat untuk menjadi penghafal Quran, tapi cara potensi dia modal yang dia miliki untuk belajar. Ada orang ya kayak saya lebih ke auditorik kalau saya. Saya tuh kalau menghafal Quran tuh dari mendengar, saya ingat iramanya, saya baca artinya, saya pahami alur ceritanya, nah jadi saya ingat. Tapi saya nggak punya bakat input, otak saya ini nggak cocok buat ngerekam, menganalisis cocok, ngerekam nggak bisa saya. Jadi daya hafal Quran saya itu rendah. Bisa nggak saya menghafal Quran? Bisa. Tapi saya tidak cocok menjadi hamilul Quran, menjadi penghafal Quran. Makanya menjadi penghafal Quran itu fardu kifayah, menghafal Quran fardu ain. Semua kita menjadi penghafal Quran.
Sesuai Iya. hadis, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbitil kharib. Orang yang nggak ada satu pun ayat Quran di dadanya itu bagi rumah keropos yang siap roboh, baitul kharib. Hmm. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau menjadi hamilul Quran yang membawakan, mewariskan Al-Quran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah klasiknya hamilul Quran, ya, bukan hafiz. Ya. Kalau hafiz itu hadis. Oh, Jadi di kitab-kitab klasik itu istilahnya hamilul Quran karena dia membawa, menenteng Al-Quran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu fardu kifayah. hmm. Kalau Iya, iya. menghafal fardu ain menjadi penghafal fardu kifayah. Nah, jadi gini nih. Ini saya coba langsung aja Ustaz Adi Khalifah masuk gini. Bedanya akhlak dengan bakat. Hmm. Gini jangan sampai ada orang begini nih, ada anak lah misalnya. Gitu. Dia setelah tes bakat ternyata bakat connectedness-nya yang terkait dengan kerohanian nggak cocok jadi rohaniawan dia karena bakat connectedness-nya rendah. Bukan nggak cocok jadi ulama ya beda. Rohaniawan sama ulama itu beda. Kalau ulama itu ustadz gitu guru itu bakatnya developer. Kalau rohaniawan itu connectedness yang melihat segala sesuatu itu saling terkait. Itu something happen for the reason. Kenapa terjadi bencana alam? Kenapa? Dia bisa mengambil hikmah. Itu rohaniawan. Ya. Kalau developer itu yang ngajar. Atau kalau pemikir, analis ya jadi mufasir atau jadi ahli fikih. Gitu. Kalau rohaniawan beda tuh baca doanya, tahdunya, sentuhannya dengan orang yang ya punya banyak ilmu tapi kerohaniannya tidak tinggi. Nah jangan sampai kemudian begini, kamu kenapa nggak sholat? Ya saya bakat sholatnya rendah. Nggak ada, itu bukan bakat kalau sholat. Kalau sholat itu akhlak. Kenapa nggak bebenah? Hmm. Maaf ya ini jatuh. Kenapa kamu nggak bebenah tempat tidur kamu? Nggak bakat. Bukan, bakat itu dipakainya kenapa kamu nggak jadi housekeeper di hotel? Ya karena nggak bakat. Jadi bakat untuk profesi, bukan untuk obligasi, kewajiban. Kenapa nggak sholat? Nggak bakat mana? Ada. Sholat itu obligasi, kewajiban. Nggak ada istilah bakat, nggak bakat tuh itu. Kenapa tidak menghafal Quran? Nggak bakat, salah. Kenapa tidak jadi penghafal Quran? Iya, nggak bakat. Gitu. Kenapa nggak terlibat dalam tarbiyah? Nggak bakat. Nggak salah, karena terlibat dalam tarbiyah itu akhlak. Kenapa nggak jadi murabi? Nggak bakat, iya. Ya bakatnya jadi administrator, jadi bendahara, ngurusin duit. Ya, karena saya bakatnya lebih ke pekerjaan-pekerjaan treasury, ngurusin bendahara, ngurusin harta benda kekayaan. Itu misalnya. Jadi tadi Iya. bedakan antara learning modality, modalitas belajar dengan bakat yang merupakan productivity tools ya, tools untuk produktivitas yang Allah sudah tanamkan dalam diri setiap manusia yang beda-beda sehingga genre amal kita beda-beda sehingga kita saling melengkapi. Lihat takhida ba'dukum ba'dan sukhriya ya, jangan sihriya. Kalau dibaca sihriya itu merendahkan artinya. Kalau sukhriya saling memberi manfaat. Bahasa Arab memang begitu, beda harokat maknanya bisa jauh. Ya, baik. Syukran jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Baik. Silakan kalau ada lagi. Mohon izin ya, ambil minum. Saya penikmat kopi pahit, bukan karena bakat. Kalau ini selera, selera. Jadi ada selera, ada bakat. Oke, saya tambahkan aja nih. Antara bakat dan minat. Kalau minat itu bercabang dua. Maksud bercabang dua itu ada dua hal terkait minat. Ada minat pada bidang. Jadi kalau tadi ditanya, ada orang minat di bidang pendidikan, ada orang minat di bidang perminyakan. Gitu. Kalau yang minat di bidang perminyakan itu biasanya mikirnya gede-gede. Kalau orang yang minat di bidang pendidikan biasanya ini pengabdian lah. Nah itu minat pada bidang. Itu nggak ada hubungan dengan bakat. Ada minat pada aktivitas. Ada orang yang suka berpikir. Nah minat pada aktivitas itu yang terkait dengan konsep bakat yang kita bahas. Jadi minat itu ada pada bidang. Misalnya milih jurusan, itu minat pada bidang. Makanya sebelum milih jurusan itu pikirkan dulu bakat kita ini membuat kita cocok jadi apa. Kalau cocok jadi dokter, karena kita punya bakat misalnya analytical, restoratif.
Itu udah ada tuh penjelasan apa itu analytical restoratif, udah saya kasih. Analytical itu suka mengurai, kalau restoratif suka mencari penyebab masalah untuk diselesaikan, untuk diobati, gitu. Untuk disembuhkan, untuk diperbaiki. Itu namanya bakat restoratif. Tapi dia juga analytical, sehingga dia cocok untuk melakukan aktivitas diagnosing. Nah, dokter itu sehari-hari pekerjaannya diagnosa, Iya. diagnosis. Gitu. Nah, karena dia punya bakat itu, dia cocok jadi dokter. Karena cocok jadi dokter, baru dia milih fakultas kedokteran. Jangan milih fakultas perminyakan. Gitu. Nah, jadi sebelum milih jurusan, petakan dulu bakat kita ke aktivitas apa yang paling cocok ke kita. Nah, secara sederhana, 3 tadi. Aktivitas yang banyak mikir atau sering ketemu orang. Bukan banyak ketemu orang, sering kalau ketemu orang. Kalau mikir banyak, kalau sering ketemu orang, atau ya eh, eh, sering menggunakan otot atau banyak, kalau itu yang kedua, yang ketiga itu ya banyak menggunakan otot atau tenaga. Tapi biasanya kombinasi. Ada orang yang merata suka berpikirnya 33,34% atau 33%. Suka sering ketemu orangnya 33,3%. Suka menggunakan tenaga atau otot itu 33,3%. Ada yang merata gitu. Tapi nggak ada yang numpuk 100% di satu bidang, itu nggak ada. Mustahil, itu mustahil. Afwan Ustadz sedikit Ya, ya boleh, eh, boleh, silakan. Banyak juga boleh, Bu. nyambung. Misalnya nih orang tua punya bakat nih di bidang seni, misalnya seni suara nih. Ayah ibunya pula nih, bisa nggak kita, misalnya husnuzonnya itu, insya Allah anaknya juga berbakat gitu. Bisa memungkinkan Kak untuk faktor genetik itu gitu. Atau orang tuanya ini jago public speaking, kayaknya anaknya juga kemungkinan nurun nih gitu. Bisa nggak seperti itu, Sus? Kalau nurun dalam arti pengaruh mungkin, tapi kalau dalam arti genetik, heredity. Heredity. Maaf ya, saya kepental lagi tadi Ustadz Adi Khalifah, maaf. Tapi udah masuk lagi nih. Nggak ngerti saya kenapa saya kepental-pental gitu. Sinyal ya. Ya saya coba jawab ya tadi, Bu, siapa ya yang bertanya? Yuni, Halo, Yuni Lombok, Bu Yuni ini Lombok. di Lombok ya. Ya jadi eh, saya tidak tahu apakah ada penelitian yang mengatakan bakat itu herediter, bakat itu diturunkan. Belum ada penelitian. Paling tidak saya nggak tahu, saya nggak pernah menemukan hasil penelitian. Yang ada kita amati begini, itu dipengaruhi, terutama misalnya ya, orang yang punya bakat seni, orang tuanya punya bakat seni, karena anaknya sering melihat, anaknya jadi punya minat di bidang seni. Tapi belum tentu dia bagus dalam bidang seni, belum tentu juga dia cocok. Dan saya sering menemukan orang tuanya bakat mendiagnosa, anaknya bakatnya merancang, mendesain. Gitu. Ya, lebih bagus masing-masing menguji saja. Tidak, saya meragukan pemetaan bakat itu berdasarkan atau penggalian bakat berdasarkan keturunan. Saya meragukan. Masing-masing orang sangat unik sebenarnya. Anak kembar aja bisa beda bakatnya. Begitu kurang lebih seperti ini. Jadi lebih bagus masing-masing mengukur dirinya sendiri. Secara sederhana, mudah dan murah, pakai wawancara atau merenungkan 7 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tentang apakah lebih suka banyak berpikir, aktivitasnya, seperti menganalisa, merancang, eh, dan lain sebagainya, atau lebih suka sering ketemu orang, berkomunikasi, mendidik, mengajar, memotivasi, gitu, mempengaruhi, mengatur, itu yang sering ketemu orang, atau lebih suka aktivitas yang banyak menggunakan tenaga, gitu, bebenah, ngirim barang, bangun gedung, merakit alat, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mau lebih akurat ya pakai alat, tools, salah satunya talent mapping. Nah, tentu berbahaya kalau pakai alat. Kita nggak usah dulu lah bicara yang pakai alat.
kalau mau diterapkan supaya murabi muntijah itu pakai SWA aja, seven walking area. Ditanya aja itu, saya udah bikin itu penjelasannya di dalam slide. Tanya aja gitu. Nanti tanya lagi, sering-sering ditanya gitu. Ya. Karena orang itu kalau kalau sekali dua kali ditanya dia masih bingung sebenarnya. Karena orang jarang memikirkan, iya, nggak pernah kepikiran ya. Saya lebih suka yang mana ya? Karena kita terlalu didominasi konsep prestasi akademik. Indonesia itu mazhab prestasi akademiknya luar biasa. Kami dari komunitas talent mapping itu pernah diajak kerjasama dengan Puspersnas, Pusat Prestasi Nasional. Ya jadi susah nyambung karena mereka fokusnya prestasi akademik yang proses aktualisasinya itu outside in, ilmu, keahlian dari luar dimasukkan ke dalam diri. Sedangkan konsep kita talent mapping itu karunia Allah yang diaktualisasi. Gitu, yang sudah Allah hembuskan itu di ruh kita gitu. Nufiha fihi ruh gitu. Nah, di situ udah ditulis ini bakatnya ini bakatnya ini. Bahkan kalau soal ditulis itu sampai dituliskan dia bahagia apa sengsara, itu koda dan kodar lah ya. Nah, itu yang diaktualisasi yang terkait produktivitas. Tapi ingat, aktivitas manusia itu tidak melulu terkait produktivitas, ada terkait moral. Kenapa kamu jadi koruptor? Bakat Ustadz, ya nggak ada itu, salah. Oh, itu moralnya rusak. Gitu. Nah, makanya Rasul itu ditugaskan ngurusin akhlak, bukan ngurusin bakat. Kalau bakat itu hak prerogatif Allah aja. Itu tinggal nanti ditugaskan. Makanya Rasul itu kan menugaskan sahabatnya beda-beda, nggak ada yang sama. Nggak semuanya penulis wahyu, nggak semuanya penghafal Quran. Nggak semuanya berjihad, tapi nanti perannya beda-beda. Ada yang ngatur strategi, seperti Khalid bin Walid. Itu ada yang menyiapkan pedang, ada tukang asah pedang. Tapi semuanya berjihad. Nah, karena jadi mujahidin itu akhlak, bukan bakat. Ya, menjaga kesehatan itu akhlak, tapi menjadi dokter itu bakat. Ya. Membuang sampah pada tempatnya itu akhlak, menjadi pengolah limbah bakat. Maka membuang sampah pada tempatnya fardu ain, mengolah limbah fardu kifayah. Menghafal Quran itu akhlak, akhlak terhadap wahyu. Nah, maka dia fardu ain, tapi menjadi hamilul Quran itu bakat, maka dia fardu kifayah. Menjadi dai itu fardu ain, tapi ayatnya pakai min, Ustaz. Ya, wal takum minkum ummatun, wal takum minkum. Ya, kenapa min? Min itu karena kalau ada yang jadi dai, ada yang jadi mad'u. Gitu. Tapi semuanya nanti mad'unya juga disuruh jadi dai. Cuman dia genrenya apa? Enggak semuanya harus jadi ustaz, jadi mubalik, jadi khotib. Dia jadi dai dalam bidang digital. Yang ngurusin administrasi, ngurusin keuangan. Tapi dalam kerja dakwah, amal jamaah. Lihat tahiza ba'dukum ba'don sukhriya. Ya, jadi yang terakhir saya bahas ini bedakan antara akhlak dengan bakat. Jadi nggak bisa tuh. Kenapa kamu nggak menghafal Quran? Nggak bakat? Nggak, itu nggak tepat. Kalau nggak bakat, nggak perlu menjadi penghafal, tapi menghafal harus. Karena perlu dipakai buat sholat, untuk mengokohkan jiwa. Kenapa kamu nggak tadabbur Quran? Nggak bakat? Enggak, semua orang harus tadabbur Quran karena itu akhlak. Apalagi tadabburnya. Kenapa nggak jadi mufasir? Ya nggak bakat. Bedakan. Memang harus tajam analisisnya dan pemahamannya. Demikian.